Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang kelima iman kepada para rasul. Yang keempat iman kepada para rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada takdir baik buruk datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan rukun iman yang nomor 3, yaitu iman kepada kitab-kitab, pada penjelasan iman kepada malaikat kemarin ada yang tertinggal. Ada satu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang secara hukum memang tidak wajib untuk dikenal, akan tetapi akan tetapi perlu diceritakan dan juga perlu dikenalkan. Bahasanya gimana ya Bu ya? Nggak wajib tapi harus diceritakan. Bagaimana itu bahasanya itu Pak? Apa namanya tuh kalau begitu? Nah iya benar tuh, enak tuh. Sekedar diketahui. Nah enak itu kalimatnya. Saya kok dari kemarin baca kitab itu kok nggak ketemu-temu apa ini bahasa Indonesianya. Sekedar diketahui. Enak bener tuh kalimatnya. Jadi ada malaikat yang tidak wajib diketahui tapi sekedar diketahui. Nah sekedar dikenal begitu ya. Ada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama, dua malaikat yang bernama, namanya Harut dan Marut. Kenapa ini namanya harus diceritakan kepada orang-orang? Karena dua malaikat ini disebut di dalam Al-Quran. Jadi unik ini malaikat, walaupun nggak masyhur, nggak terkenal, tapi ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada malaikat Harut dan Marut. Dua malaikat ini hobinya ngeliatin perilakunya manusia. Jadi manusia kalau melakukan kebaikan, melakukan kejelekan, melakukan maksiat kepada Allah, mereka ini dua malaikat ini ngeliatin. Jadi hobinya ngeliatin perilakunya manusia. Kalau Mang Eno melakukan kesalahan, kemaksiatan, itu dilihat itu sama malaikat itu. Nama malaikatnya Harut dan Marut. Lalu setelah dia melihat perilakunya manusia itu, malaikat yang namanya Harut dan Marut ini selalu berkomentar. Kata malaikat tersebut, dasar manusia, udah mau dikasih surga sama Allah, masa maunya neraka. Komentarnya begitu terus. Jelas-jelas mau dikasih surga kok mintanya malah neraka. Itu manusia tuh kata malaikat. Sampai-sampai satu waktu malaikat ini pernah ngomong sama Allah, ya Rabb, kenapa Anda menciptakan manusia sebagai khalifah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan manusia sebagai pemimpin, bukan malaikat, manusia sebagai pemimpin. Lalu dua malaikat ini komentar, saking dia melihat perilakunya kita ya, lalu berkomentar gini, kenapa Anda menjadikan manusia yang menjadi pemimpin, bukan kami malaikat? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami selalu mensucikan kamu, kami selalu berzikir kepada kamu, kata malaikat. Sedangkan manusia may yufsidu fiha wa yasfikud dima, selalu bikin kekacauan, selalu bikin pertumpahan darah. Sumatera banjir itu karena manusia, Bu, bukan karena Allah. Ada orang ngomong ini takdir Allah, ngawur itu. Masa Allah bikin takdir yang jelek kan gitu, nggak mungkin. Itu jelas itu ayatnya. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang bikin kerusakan itu manusia.
Jalanan rusak karena manusia. Akhlak moral rusak karena manusia. Dunia ini nggak rapih, nggak benar itu karena manusia. Sedangkan kami nahnu nuqaddis wa nuqaddisulak. Kami adalah makhluk yang selalu bertasbih kepadamu, mensucikan kamu ya Rabb. Kenapa bukan kami malah manusia? Kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih ngerti daripada kamu wahai malaikat. Enggak, saya enggak ngerti ya Rabb. Setahu saya manusia itu jelek. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, boleh. Kalau enggak percaya, saya berikan kesempatan untuk jadi manusia. Beri kesempatan jadi manusia, Bu. Ini malaikat punya kelebihan, bisa melakukan sebagaimana kebiasaan malaikat, bisa berubah bentuk dan sebagainya. Tapi Allah kasih yang namanya hawa dan nafsu. Malaikat kan nggak punya hawa nafsu, Bu. Malaikat itu kalau disuruh sama Allah, kalau diperintah sama Allah, suruh ruku saja, suruh sujud saja. Nggak ada malaikat itu disuruh sujud, melakukan hal yang berbeda dari perintah Allah. Nggak ada itu malaikat kayak begitu. Karena malaikat itu nggak punya hawa, nggak punya nafsu. Jadi karena tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak punya cipta, karya dan karsa, nggak punya itu. Malaikat itu nggak punya, mau bikin rumah kayak gimana nggak bisa. Malaikat dia punya rumah, nggak punya. Coba kalau manusia punya rumah, tahun 1700 rumahnya orang tahun 1700 dengan 2026 beda apa sama? Beda. Bahannya juga beda. Zaman saya kecil masih pakai batako. Batako. Iya, kalau bagusannya yang putih itu, kalau lebih bagus bata merah kan ya. Tapi ini versi murahnya. Batako. Kayak kapur gitu ya kan, kecil banget itu batako. Sekarang udah nggak ada batako, adanya herbal. Ya bener ya? Herbal. Pakai herbal sekarang. Dulu orang pakai kayu, ngecat pakai kapur, sekarang nggak ada. Ngecat pakai kapur itu nggak ada. Pakai cat aquaproof sekarang, anti bolong, anti bocor. Itu karena manusia punya cipta, karya dan karsa. Macam-macam manusia itu. Kalau malaikat nggak bisa. Kalau diperintah sujud aja. Diperintah ruku saja karena nggak punya hawa, nggak punya nafsu. Nah ini malaikat, dua malaikat ini Harut dan Marut dikasih hawa dan nafsu sama Allah. Lalu diturunkan sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya pengen tahu kalau kamu punya hawa dan nafsu sebagai malaikat, apakah kamu masih beribadah kepada saya atau maksiat seperti manusia? Turun itu. Turunnya di Babil. Babil itu Babilonia. Babilonia itu, Bu, tahu nggak Babilonia? Babilonia itu sebelah kirinya Keong. Sebelah kiri Keong tuh. Itu Babilonia tuh. Keong. Babilonia itu dari kota Baghdad, Irak. Irak itu ibu kotanya Baghdad. Dari kota Baghdad 10 km ke arah selatan. Ke arah selatan. Bukan Keong, Babilonia. Saya ngomong Babilonia nih, bukan Keong nih. 10 km ke arah utara dari kota Baghdad itu ada daerah wilayah namanya Babilonia. 10 kilo. Nggak jauh berarti ya dari kota Baghdad. Dulu Babilonia ini terkenal dengan orang-orang pemikirnya, terkenal dengan orang-orang pintar. Bahkan puncak kepintarannya, puncak pinternya orang-orang Babilonia itu mampu menciptakan satu di antara 7 keajaiban dunia. Namanya Taman Gantung. Nih Bu, lihat nih Bu. Itu apa namanya? Nih. Kipas. Kipas itu bisa nempel karena ada temboknya. Jadi dia nempelnya di tembok tuh. Tapi kalau orang Babilonia bikin kipas itu nggak nempel di tembok, tapi dia bisa berdiri. Mantep ini. Bikin taman adanya di atas, antara langit sama bumi. Dia bisa punya ilmu gravitasi. Nggak tahu diapain, saya nggak tahu. Makanya jadi 7 keajaiban dunia. Satu di antara 7 keajaiban dunia. Kalau di Indonesia ada satu keajaiban dunia itu apa namanya? Candi Borobudur, kan begitu. Sekarang udah nggak jadi Bu, karena kotor. Karena kotor UNESCO cabut itu. Makanya nggak jadi keajaiban dunia lagi.
Konon kenapa kalau Borobudur jadi 7 keajaiban dunia, bisa rekat batu-batunya tanpa semen. Kan gitu, bisa merekat. Kalau kata orang pakai telur lah, apalah, bohong itu. Padahal memang ada teknologi. Jadi ada teknologi yang bisa merekatkan batu antar batu begitu. Itu hebatnya bangsa Sailendra. Lah kalau orang-orang Babilonia itu bisa menggantung sesuatu nggak jatuh, nggak juga ke atas, tapi tidak pakai tempelan. Hebat, bikin taman, maka disebut taman gantung. Ibu pernah dengar nggak taman gantung? Adanya kereta gantung. Kalau kereta gantung ada di mana? Taman Mini itu sih kan gitu. Saya nggak berani naik kereta gantung, Bu. Pernah naik kereta gantung, mati di tengah lagi. Waduh, saya bilang takut bener saya. Nggak jadilah saya naik kereta gantung. Saya udah nggak berani lagi. Biar dibayar 1 juta juga, saya ambil duitnya, kereta naiknya nggak. Kalau naik kereta gantung itu taman gantung, Masya Allah, luar biasa, itu hebat. Nah, malaikat yang disebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran namanya Harut Marut, itu turun di Babilonia. Saat turun, ternyata ini 2 malaikat ini melihat wanita cakep, Bu. 2 malaikat ini melihat wanita cakep, cantiknya tingeling, cakepnya luar biasa, bahenol. Kutilang, kayak istri saya kutilang, kuning tinggi langsing. Kutilang, kuning tinggi langsing. Kutilang, kalau kebalikan kutilang banyak, hitam pendek banyak, gembrot banyak. Tapi kalau kutilang, kuning tinggi langsing sedikit, begitu ya. Ngelihat wanita cantik, Pak. Ini malaikat karena sudah dikasih hawa dan nafsu. Ketika dikasih hawa dan nafsu, maka malaikat ini seneng, cinta, demen, tergoda. Dia lupa kalau itu malaikat berdua ngelihat cewek. Makanya, Bu, mohon maaf, jangan bapak-bapak kayak begini. Kalau ngelihat janda herang, seneng gitu. Wong malaikat aja kegoda. Ya mohon maaf nih bangan gitu ya. Wong malaikat aja tergoda, apalagi cuman Ustaz Tajudin. Apalagi Mang Eno lah gitu. Apalagi mohon maaf, apalagi Suwandi. Kalau ada orang lewat cantik, wah Masya Allah, pertamanya astagfirullah dulu, Bang. Astagfirullah. Kedua alhamdulillah. Keduanya kan begitu nggak Pak Haji Lukman? Masa ngelihat barang yang bagus merem, bodoh namanya itu ya Pak Gandaya. Masa ada barang bagus merem? Merem apa enggak Pak Ji? Wah, tutup mata tapi begini kan, begitu. Ini mau saya sampaikan, Bu, itu suatu kewajaran, jangan manusia. Wong malaikat saja ketika dikasih hawa nafsu kok tergoda sama manusia. Ketika ngelihat wanita, namanya zukhroh, ketika melihat wanita tergoda, akhirnya dia lupa kalau dia itu malaikat. Akhirnya menyatakan cinta yang satunya, si Harut. Marut nggak mau kalah, akhirnya perang, berantem, dilerai sama orang, Bu. Bahwasanya dia lagi berantem, dilerai sama orang. Saat dilerai sama orang, saling pukul, kepukul orang lain. Yang melerai kepukul, membunuh jadinya, terbunuh. Ya malaikat mukul orang mati langsung. Malaikat ini, Bu, bukan manusia biasa, mati langsung. Baru ingat, lalu Allah bilang, tuh gua kata juga apa? Allah kok bahasa Betawi ya? Gua kata juga apa tuh? Kagak percaya sih. Emang kenapa? Anda ini malaikat berdua apa lupa? Ya Allah, baru ingat. Malah rebutan cewek. Orang suruh beribadah kepadaku selama hawa dan nafsu ada di badan kalian, beribadah kepada saya. Ini malah tergoda sama wanita. Saya nggak ngeh ya Rob kalau saya itu malaikat. Tuh, gua kata juga apa? Makanya kalau manusia dikasih hawa nafsu kok masih bisa ke masjid, itu bagus banget. Manusia dikasih hawa, dikasih nafsu, kok bisa ke masjid, bagus banget. Bu, mohon maaf nih Pak, enakan ngaji apa enakan nonton sinetron? Ya sinetron lah. Bohong kalau ngaji Pak Ustadz, bohong. Ngaji ngabisin waktu kan begitu. Kadang-kadang
kita keluarin materi juga kan begitu ya. Kalau kita mikir ke sana, enakan juga nonton Netflix, drama Korea dan lain sebagainya kan begitu ya Bu ya. Enak nggak tuh ngaji? Nggak enak, nggak enak. Ada orang ngomong, Ustadz saya enak ngaji, bohong itu, bohong. Pasti ada maksud terselubung. Ngaji ke sono, kenapa kok di sono ngajinya? Dan nasi kebulinya, dan nasi uduknya kan begitu. Bener apa enggak Bu? Pak, bener nggak Pak? Bener kayak begitu. Pasti itu pasti. Udah ngaji di kelurahan ada apa? Biasanya ada minyak gorengnya 1 liter. 1 liter katakan gitu. Ya Allah kan gitu. Nggak ada Bu. Yang namanya hawa dan nafsu itu sama kebaikan itu nggak seneng, nggak enak. Nanti saya jelaskan. Ini yang namanya Harut dan Marut baru ngeh. Ternyata dia itu malaikat. Ya Allah, saya baru ngeh kalau saya malaikat. Saya kira saya manusia. Tuh gua kata juga apa lu? Dikasih hawa nafsu bukan beribadah, bukan mensucikan saya, bukan berzikir kepada saya, malah kamu menjadi malaikat yang berdosa kepada saya karena kamu dikasih hawa dan nafsu. Akhirnya Harut dan Marut ini dihukum sama Allah. Allah bikin lubang. Lubang itu keluar air. Airnya dari lubang itu, sumur lah bahasanya gitu ya Pak ya. Dari sumur itu sangat beracun. Bahkan air sumur ini hanya dipakai oleh tukang-tukang sihir, tukang santet. Kalau ada orang kena sihir itu dari sumur itu nggak akan sembuh. Kalah santet segoro pitu itu kalah sama sumur itu. Nama sumurnya Barohut. Udah pernah baca belum kitabnya? Ada sumur namanya sumur Barohut. Sumur Barohut ini adanya di Yaman. Dari Yaman, kota Hadraul Maut. Dari kota Hadraul Maut itu ada kuburannya Nabi Hud alaihissalam. Dari kuburan Nabi Hud jalan kita kira-kira 20 km. Naik mobil tuh Pak. Naik mobil atau naik motor 20 km. Ada sumur namanya sumur Barohut. Konon kalau kita mau tahu orang tua kita ada di dalam surga atau dalam neraka, teriak di sumur Barohut. Kalau nyaut berarti ada di neraka orang tua kita. Itu saking sumurnya paling gak enak. Jadi nanti ada bab sumur itu, ada 3 sumur yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW. 1 namanya Bi'ru Rummah, 2 Bi'ru Zamzam, 3 Bi'ru Barohut. Sumur Barohut. Nanti kapan-kapan saya ceritain. Nah sumur Barohut itu Allah yang buat. Lalu ditanam itu yang namanya Harut dan Marut. Untuk hukuman. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Karena kamu berdosa. Makanya dikasih punishment. Dikasih hukuman sama Allah. Ditanam. Dalam sumur namanya sumur Barohut. Ngapunten saya udah pernah kesana Pak. Saya udah pernah ngeliat sumur Barohut itu. Besar luar biasa. Tapi sekarang udah ditutup. Nanti kalau ibu bapak punya handphone, punya ya? Punya pulsa? Kalau nggak punya pulsa jangan bilang sama saya, Pak Ustadz saya nggak punya pulsa. Jangan beli. Begitu. Kalau punya pulsa tulis di Google. Mungkin ya. Namanya sumur Barohut. Ya, sumur Barohut. Ditanam 2 malaikat yang punya kesalahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wanitanya itu karena dicintai sama malaikat, ternyata Bu, wanita itu bukan manusia. Ternyata bidadari yang memang Allah turunkan untuk mengganggu keimanannya para malaikat tersebut. Karena memang Allah lagi ngetes. Kita ini dalam Islam ini kita lagi beriman kepada Allah tuh dites terus Bu. Anak sakit, istri ngambek, duit nggak punya, kontrakan belum bayar, bapak minta kiriman duit, kan begitu ya? Ada aja gitu. Itu namanya ujian keimanan. Semua itu ujian. Allah kasih ujian sama kita. Malaikat juga diuji sama Allah lewat bidadari tersebut. Saat bidadari itu menjadi manusia sama Allah SWT, lalu diangkat sama Allah bidadarinya tersebut. Namanya si Zuhroh itu. Diangkat ke langit. Namanya Zuhratul Ma'rufah. Nah ini kalau pernah belajar ilmu falak pasti ngerti itu. Zuhratul Ma'rufah ini Allah angkat lalu dijadikan sama Allah 1 planet. Nama planetnya Venus.
atau lebih dikenal namanya bintang timur. Bintang timur itu dalam bahasa Arabnya zukhratul ma'rufah. Maka ini jadi rumusan tuh Pak. Dari mulai Januari sampai Juni itu yang namanya zukhratul ma'rufah itu selalu kelihatan di timur. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan buletannya biasanya biasnya tuh. Setiap subuh pagi itu kelihatan itu zukhratul ma'rufah. Warnanya putih bukan kuning tapi dia. Jadi kayak bercak-bercak putih di atas ufuk timur itu. Itu namanya zukhratul ma'rufah. Dari mulai Januari kalau mau ngelihat, dari mulai Januari, Februari, Maret, puncaknya Maret. Bintang timur. Kalau orang melihat itu berarti musim semi sudah tiba. Begitu Pak. Makanya ini dalam ilmu falak itu ada namanya zukhratul ma'rufah. Kalau ditranslate zukhratul ma'rufah itu namanya Venus atau disebut namanya bintang timur. Itu dari kisahnya Harut dan Marut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada malaikat yang disiksa sama Allah lantaran dia dikasih nafsu. Maka ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengajian ini kita harus belajar bahwasanya hawa dan nafsu itu yang ada pada diri manusia bukan untuk dibunuh, tapi untuk dididik. Kalau bapak sama ibu hawa nafsunya dibunuh, maka ada dua kemungkinan. Satu, ibu dan bapak mati, nggak punya hawa nafsu, mati tuh Pak. Yang kedua, kalau bapak hawa nafsunya hilang, maka jadi malaikat. Jadi malaikat. Ya. Tapi kelihatannya kan nggak mungkin. Maka hawa nafsu itu bukan untuk dipertontonkan. Hawa nafsu itu bukan untuk diumbar. Hawa nafsu itu untuk dididik agar kenal dengan Allah. Kalau hawa ngajaknya berlebihan. Ibu punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, sudah punya mobil Avanza pengen Mercy, udah punya Mercy pengen Bakmim Wow. Iya BMW, kalau di Arab kan nggak ada BMW, Bakmim Wow. Udah punya BMW pengen punya Rolls Royce. Segitu terus manusia. Kalau hawa diperturutkan maka kita pengennya berlebihan. Mohon maaf ya Pak, pakai baju yang mahal. Mohon maaf nih, ada orang Bu pakai baju harganya 150 juta. Ada orang pakai baju 150 juta. Padahal prinsip pakai baju itu adalah menutup aurat. Pakai baju yang pakai 150 ribu atau bahkan ammu yang 80 ribu bisa menutup aurat, sama fungsinya. Tapi ada orang pakai 150 juta. Saya punya kenalan ustaz, saya nggak sebut namanya. Saya punya kenalan ustaz. Itu kalau mau ceramah Pak Haji, outfitnya itu 350 juta. Outfitnya yang dia pakai, dari mulai celana, baju, kopiahnya, cincin, jam tangan. Jam tangannya aja pakainya Rolex apa gitu. Apa Molek? Molek ya? Apa Rolex ya? Ya itulah pokoknya lah kan. Kalau saya kan pakai jam juga yang 50.000 dapat 2 tuh, belinya di Tamini Square. Belinya di Tamini Square. Belinya dapat 2 Bu. Saya beli jam tangan gede, dapat yang satunya buat anak saya. Pas tuh gitu, 50.000. Iya, ada orang yang pakai kayak begitu. Masya Allah luar biasa. Outfitnya 350 juta. Belum yang di mobilnya dipakai di mobil. Saya bilang, kalau hawa diperturutkan begitu. Sebagaimana anak kecil kalau kita turutin terus ngerongrong kita. Maka sekali-kali harus farik, dipisahkan dari kenikmatan. Anak kecil kalau terus-terusan dikasih Bu, nggak bener. Hari ini minta es, besok minta lagi, terus kita dirongrong. Oh, anak kecil. Maka harus dibenerin tuh, jangan sekali-kali dikasih. Sekali-kali jangan dikasih. Nggak, tarik ulur. Jangan mentang-mentang sayang sama anak semuanya dipenuhi. Nggak begitu. Itu namanya kacau itu orang tuanya. Nah, maka hawa nafsu itu harus dididik. Nah, kalau hawa ngajakin berlebihan, kalau nafsu ngajakin maksiat. Jadi kalau yang ngajakin dosa itu namanya nafsu. Ada nggak nafsu ngajakin kebaikan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nafsu ngajakin kebaikan namanya ilham. Ayo ngaji, itu ilhaman malaikatil muqarrabin. Disuruh ngaji, bukan nafsu.
Nafsu yang sudah terdidik. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, nafsu itu ada tingkatan. Nafsu yang paling dasar namanya ammarah. 100% bikin dosa. 100% maksiat. 100% gak inget Tuhan. Namanya nafsu ammarah. Maunya bikin dosa terus. Maunya belanja terus. Gak inget masjid, gak inget ngaji. Gak inget sholat, gak inget ibadah. Namanya nafsu ammarah. Innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu yang paling jelek 100% ammarah. Dilalahnya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini ngaji. Ngaji. Yang tadinya nafsunya 100% ammarah, 100% bikin jelek, bikin maksiat, berubah 95% bikin kejelekan, 5%-nya ada kebaikan. 5%-nya udah bagus. Dari nafsu ammarah karena udah ngaji naik sedikit, namanya lawamah. Namanya lawamah. Ada 5%. Kadang-kadang belum sholat, belum ngaji, belum sholat, belum ngaji, belum zakat, belum puasa. Tapi orang ini sudah punya kebaikan. Contoh, dia lagi minum minuman keras. Saya jadi ingat kawan saya dulu. Lagi minum minuman keras. Ada orang yang baru mau mulai minum minuman keras. Dia ngasih nasihat. Jangan minum minuman keras mah jelek. Ntar lu ikut-ikut kayak gua nanti jelek lu. Mendingan minum minuman yang biasa aja. Begitu. Ada orang peminum minuman keras tapi nasihatin orang yang baru mau. Begitu. Ternyata gitu, Bu. Ada kebaikan sedikit gitu. Mencegah orang untuk tidak melakukan kemaksiatan. Tapi ternyata yang baru mau mulai tetap masih mau minum. Doa nggak apa-apa. Gue juga pengen cobain dong. Ya udah dah terakhirnya. Tapi masih ada kebaikan gitu loh. Masih ada kebaikan. Kan begitu. Masya Allah. Itu namanya nafsu lawamah. Jadi nafsu kalau dari ammarah dididik lewat pengajian jadi lawamah. Ngaji lagi. Ibadah lagi. Dengar pengajian di mana-mana. Memperbaiki diri. Hawa nafsunya diperbaiki. Maka dari lawamah menjadi nafsu, namanya nafsu mulhamah. Namanya mulhamah. Nafsu mulhamah itu apa? Nafsu yang 70% bikin maksiat, bikin dosa, tapi kebaikannya udah mulai banyak. 30% itu udah banyak, Bu. 70%. Namanya mulhamah. Dari lawamah jadi mulhamah. Ngaji lagi, ibadah lagi, dengar pengajian lagi. Dari mulhamah jadi nafsu rodiyah. Nafsunya rodiyah. Rodiyah ini nafsunya 50% bikin jahat, maksiat, 50% bikin kebaikan. Kita nyampe di situ belum ya? Udah belum? Jadi 50-50, 50-50. Namanya nafsu rodiyah. Ngaji lagi, ibadah lagi. Dari rodiyah jadi nafsu mardiyah. Sekarang udah kita balik. Kebaikannya 70%, maksiatnya cuma 30%. Kebalik. Ini waliullah ini. Mardiyah. Nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bikin dosa, kalau dia bikin salah, kalau dia bikin kejelekan, langsung tubuh ilallahi taubatan nasuh. Saya kasih contoh ya. Biar gampang, contohnya film aja. Saya dulu waktu kecil suka nonton film-film tuh, Bu, di layar tancap. Dulu zaman saya masih kecil tuh, Bu, kalau layar tancap ada di mana-mana itu pasti saya nyampe tuh, Pak Haji. Soalnya di Keranggan, nyampe saya. Semalaman itu. Bahkan besoknya kalau nggak sekolah biarin dah. Tongjin. Ingat nggak? Tongjin. Muter layar tancap. Tongjin ke Keranggan, ke Setu, kemana. Wah, dulu mah kan belum ada motor, Bu. Jalan itu kalau dari habis maghrib. Belaganya sama orang tua itu bawa sarung tuh. Mau kemana? Haji. Oh gitu. Tapi habis itu sarung kita buang tuh. Kita taruh di mana, kita jalan kemana begitu. Saya nggak tahu kalau Abang Darmawan sih kagak tahu.
Sama kali ya? Sama nggak? Saya dulu begitu. Niatnya ngaji, ngomongnya sama orang tua, mau kemana ngaji? Besok pulang. Pas habis nonton pasti itu dicepretin sama orang tua tuh, Bu, pakai gesper. Lu kemana lu? Nonton yuk. Cepret. Apalagi bapak saya kan tentara. Ya Allah, ya Rabbi. Galak bener. Galaknya setengah setan. Itu kalau nonton tuh, Bu, ada film tuh, awal-awal itu filmnya bagus-bagus tuh, Pak. Seperti contohnya Sunan Kalijaga. Ada film Sunan Kalijaga. Saya ingat banget tokohnya. Hujan ya? Nggak apa-apa, hujan di sini kan nggak kehujanan, Pak. Ada ingat banget itu saya tokohnya namanya Deddy Mizwar. Ya, ingat ya? Deddy Mizwar. Deddy Mizwar ini memerankan Sunan Kalijaga, namanya Raden Syahid. Raden Syahid. Dia pertamanya jadi berandal Lokajaya, Pak. Jadi tukang begal, tukang ngambilin harta orang di daerah Lokajaya. Ternyata saya mondok deket daerah Lokajaya, Rembang. Jadi kan Sunan Bonang itu adanya di Lasem, Pak. Jadi ibadahnya, cara mendakwahnya dari Lasem menuju Tuban. Itu Lokajaya itu kelewatan. Dari Rembang sedikit, masih ada sekarang Gor Lokajaya namanya, di Tuban. Tempat di mana Sunan Kalijaga itu ngebegal orang. Belum jadi Sunan waktu itu. Belum jadi Sunan, masih jadi disebutnya Berandal Lokajaya. Ihliwat ini yang namanya Sunan Bonang, diperankan oleh Zainal Abidin. Apal bener saya, orang tukang film saya dulu tuh. Liwat ini jadi Sunan Bonang namanya. Yang jadi Zainal Abidin, aktornya itu. Bawa tongkat. Tongkatnya berlapis emas. Sunan Kalijaga pada saat itu melihat, oh tuh tongkat emas, boleh ini kita ambil, buat jadi kita jual. Akhirnya direbut, Pak. Ini nafsu mardiah namanya ya, nafsunya wali nih, kekasihnya Allah. Direbut tongkatnya, itu Sunan Bonang jatuh, Bu, sampai tengkurap jatuhnya. Habis direbut jatuh, namanya orang tua, tongkatnya direbut jatuh. Kalau nggak percaya nanti, kalau tongkatnya direbut jatuh, tongkatnya Ustadz Miftah aja rebut. Dia lagi pakai tongkat, jatuh nggak kira-kira dia kalau kita ambil? Jatuh pasti kalau nggak sengaja mah. Tapi kalau dia masih badannya masih gede, kayak Werkudara. Werkudara siapa? Bima. Ini mah orangnya udah tua kan, Sunan Bonang itu. Diambil tongkatnya, jatuh tengkurap. Nggak sengaja, Bu, jatuh tengkurap itu ternyata nangis orang itu. Sunan Bonang itu nangis. Lalu kata siapa? Kata Sunan Kalijaganya begini, Bapak, kenapa nangis? Kenapa nangis, Pak? Apa karena tongkat Bapak saya ambil? Saya nggak mau ngambil, saya cuma pengen ngelihat doang. Ini mah omongannya tukang apa namanya? Tukang jambret tuh begitu. Ini cuma saya pegang doang, saya pengen ngelihat doang. Kok Bapak nangis sih? Ternyata dia menghadap ke arah Sunan Kalijaga, dia bilang, saya nangis bukan karena saya kehilangan tongkat itu. Kalau kamu mau tongkat emas itu, ambil silakan. Ambil. Saya nangis karena saat saya jatuh, saya nyabut rumput. Nyabut rumput. Lah, kata Sunan Kalijaga, kenapa? Kok nyabut rumput nangis? Ini rumput khalqun min khalqillah. Makhlukun min khalqillah. Daripada makhluknya Allah ini. Hilang nyawanya lantaran saya cabut. Lah kalau ibu kan ada rumput malah dimatiin. Malah dibabat habis, makanya tak diobatin kan bisa pada mati. Dosa itu, Bu. Makhluk Allah kok itu. Coba nangis. Mereka meyakini bahwasanya yang demikian itu maksiat kepada Allah karena menghilangkannya nyawa. Padahal rumput kan pengganggu ya, Pak ya. Rumput itu kan mengganggu kan gitu ya, kita buangin. Kok merasanya adalah apa namanya? Menghilangkan nyawa Allah. Itu nafsu yang sudah di tatanan itu namanya nafsu mardiyah. Kalau orang itu bikin dosa, bikin kesalahan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu paling mentok di antara kita itu ya segitu aja udah. Sampai mardiyah saja. Karena di atas nafsu mardiyah ada namanya nafsu yang disebut kamilah. Nafsu yang paling sempurna. 100% bikin baik. Tidak ada dosanya, tidak ada maksiatnya. Ketika mau bikin dosa, dia ditinggalin sama Allah, dibilangin sama Allah. Maka nafsu kamilah ini hanya ada pada Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi Muhammad melakukan perbuatan kesalahan, bukan kesalahan, baru mau bikin salah. Lagi ngobrol sama petinggi, konon gubernur. Nabi Muhammad lagi ngobrol sama gubernur.
Datang orang buta, nanya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mukanya nggak enak. Walaupun tuh orang buta nggak ngeliat gitu loh Pak, tapi mukanya nggak enak. Ditegur langsung sama Allah. Artinya Nabi Muhammad maksum, nggak boleh bikin dosa. Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Muhammad, kamu manusia yang bermuka masam. Jangan-jangan saat ada orang buta itu datang. Jangan-jangan orang buta itu datang dalam rangka mau mensucikan diri kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengar kalimat kayak begitu langsung dipanggil itu orang buta itu. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita kan enggak. Maka kalau kita itu kalau bikin dosa enggak akan mau bikin dosa itu enggak akan diselamatkan sama Allah. Kecuali akal pikiran kita lagi nyambung, lagi bener. Makanya dalam sebuah hadis, idza arada an taqula syai'an fatadabbar aqibatuh. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, maka pikir-pikir dulu konsekuensinya. Ketika dia baik, lakukan. Ketika dia nggak baik, tinggalkan. Jadi kalau kita disuruh mikir dulu, karena kita bukan nabi, mikir dulu. Mikir, kira-kira nih kalau bikin maksiat begini, kira-kira konsekuensinya apa? Nanti kita akan dikasih punishment apa sama Allah? Mikir. Kalau kita kan enggak main sambar aja. Apa aja kita lakukan. Nah, maka dari hal ini nafsu kita masih dalam karakter nafsu-nafsu yang di bawah daripada pendidikan. Daripada mardiyah tadi, kan begitu ya. Saya kira kalau untuk sampai kepada nafsu mardiyah itu beratnya luar biasa ya Pak ya. Nah, beratnya luar biasa. Maka perlu puluhan tahun, mungkin atau kalau umur kita panjang ratusan tahun untuk kita ngaji, mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi nafsu yang mardiyah. Apalagi nafsu kamilah, nggak mungkin kayaknya lah. Nggak mungkin. Dari nafsu amarah jadi nafsu lawamah saja sudah bagus. Karena apa? Habis bikin kebaikan, kadang-kadang kita mah bikin kejelekan. Habis ngaji ini Bu, bikin kebaikan kan? Ngaji. Pas lagi makan-makan, lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin orang. Si Ono begini. Lagi nggak habis ngaji. Si Ono begini. Ya begini. Emang gue juga tahu. Begini. Oh ya udah ketahuan udah jadi. Oh kata. Padahal lagi minum teh di masjid pula. Habis ngaji masih melakukan lawamah aja udah bagus kan begitu. Ada di sini nafsunya udah mardiyah. Ada Mardiah di RT 6 sono. Si Mardiah. Namanya Mardiah. Jadi nggak usah pakai belajar nafsu lagi dia mah. Udah namanya aja udah Mardiah gitu. Ya saya kira gini ya Bu ya. Tadinya saya mau membahas tentang kitab-kitab, ternyata ini belum selesai. Nah, ini terkait dengan iman kepada malaikat, saya anggap selesai. Nanti pada berikutnya kita akan menjelaskan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari Allah kepada para nabi dan Rasul. Baik, saya kira ini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, PR. Silakan. Silakan Bu. Kenalan dulu, namanya Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Arni. Boleh, silakan. Beras ya. Ini mau jawaban beneran apa jawaban bohong-bohongan Bu? Jawabannya mau beneran atau bohong-bohongan? Mau jawaban beneran ya? Baik. Begini Ibu, hati-hati nih pengurus masjid nih, hati-hati. Apalagi kalau bulan Ramadan, ada orang datang kuculuk. Pak Ustadz, saya mau bayar fidyah. Fidyah apa? Saya tahun lalu utang puasa. Sakit apakah? Iya saya sakit. Dan mens misalkan begitu. Dibayar fidyah.
Ada juga orang yang wafat. Ntar dulu nih, saya mau kasih konstruksi pemikiran nih Bu. Ada juga orang sakit bertahun-tahun, sudah tua, sudah lanjut, wafat. Tiba-tiba bayar fidyah. Bayar fidyah apa ini? Bayar fidyah sholat. Nih, sebentar ya. Maka yang disebut dengan fidyah itu hanya ada pada puasa saja. Tidak ada pada sholat. Ingat-ingat nih Bu. Kalau ada orang bayar fidyah karena tinggal sholat, lantaran dia sakit dan sebagainya, nanti orang kaya tuh yang kayak rumahnya di depan itu yang besar itu. Yang besar itu loh. Mohon maaf nih, kalau dia sakit lalu wafat misalkan, gampang tinggal bayar fidyah. Kalau saya tinggal sholat karena kismin, ya mohon maaf, bisa nggak kira-kira bayar? Gak bisa. Enak banget. Jadi tidak ada fidyah itu dalam kaitannya bayar waktu sholat. Jadi kalau ada, ini tradisi ceger ada itu. Tradisi ceger itu ada. Dan saya katakan salah besar. Salah besar. Mohon maaf Ibu, saya menyampaikan ini di RW 3 dimusuhin. Jangan direkam loh. Saya dimusuhin saya Bu. Nggak bisa melaksanakan puasa. Ketika tidak bisa melaksanakan puasa lantaran dia tua renta, tua sekali, maka boleh bayar fidyah. Akumulasi. Misalkan saat dia nggak bisa puasa sama sekali itu di usia 80. Wafatnya 83, berarti 3 kali Ramadan. 30 hari kali 3. Berarti 90 hari. Satu harinya 1 mud. 1 mud itu berapa? Wih, nggak kebanyakan. 1 liter setengah ya? Enggak sampai setengah, enggak sampai. 1 liter 4 on kalau nggak salah. 1 mud, bukan 1 mud itu kalau bahasa orang Betawi itu 1 gantar Bang. 1 gantar berapa? Hitungan 1 gantar berapa Bang Darmawan? Lu gak tahu orang Betawi. 1 liter 4 on lah gitu. Sekitar 1 liter 4 on. Berarti ya taruh 1 liter lah ya. 1 liter aja ya. Misalkan 1 liter, 1,5 liter kali 30 kali 90. Begitu ya. 1 liter kali 90 aja langsung. 1,5 liter kali 90. Segitu yang dibayar. Kenapa? Ini fidyah bagi orang tua saya yang tidak bisa puasa lantaran tua. Begitu. Yang kedua, orang yang disebut hamil. Hamil itu jika dia takut pada dirinya dan juga anaknya, maka hanya jika dia takut pada salah satunya, dirinya atau anaknya saja, maka dia bayarnya 2. 1 qadha, 2 fidyah. Tapi kalau takut kepada keduanya, hanya qadha saja. Maka nanti setelah anaknya lahir, lalu nifasnya selesai, ketemu bulan Ramadan, maka qadha 1 bulan misalkan begitu. Nggak usah bayar fidyah. Itu bagi orang yang hamil. Begitu juga orang yang menyusui. Boleh nggak puasa? Jika dia takut pada dirinya dengan anaknya, maka hanya bayar qadha saja. Tapi kalau dia takut pada salah satunya, harus bayar fidyah plus qadha. Tuh begitu tuh Bu. Jadi fidyah itu hanya ada pada 3 orang. 1 orang tua renta, yang kedua orang menyusui, wanita ya, jangan orang ya, wanita menyusui, yang ketiga wanita hamil. Selebihnya nggak ada. Ustaz Tajuddin nggak puasa, nggak ada, nggak bisa. Sakit juga qadha, bukan fidyah. Misalkan saya sakit di bulan Ramadan, ibu sakit di bulan Ramadan, misalkan 10 hari ya, ba'da Syawal sembuh, tidak bayar fidyah, bayarnya qadha Ramadan. Kalau sholat murni tidak ada fidyah, nggak ada. Kalau orang itu bisa sholat, meninggalkan sholat lalu dia masih bisa masih bisa sholat, kayak misalkan saya nih contoh ya, meninggalkan sholat selama 1 tahun, lalu ternyata saya melek lagi gitu, sadar lagi gitu ya,
Dan artian bukan sadar itu bukan sakit, tapi kembali lagi kepada Allah SWT, maka 1 tahun itu harus diqadha. Qadha namanya. Nggak ada namanya bayar fidyah. Enak bener bayar fidyah. Kalau punya duit nanti tinggal bayar tuh. Begitu ya. Jadi yang namanya fidyah itu hanya ada pada puasa Ramadan. Puasa pun orangnya tertentu. Satu tadi orang tua, yang kedua wanita yang menyusui, yang ketiga wanita yang hamil. Baik. Understand? Baik. Hati-hati ya Bu ya. Pak, mohon maaf ya Pak. Jadi kalau nanti ada orang yang tinggal sholat, jangan fidyah. Dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Putus mata rantai yang nggak bener gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan nggak bener itu. Jadi gimana Bu? Fidyah. Iya. Itu Bu, biasa kalau orang bener itu suka jadi omongan. Tapi kalau kagak bener nggak jadi omongan. Bener ya Bu ya? Saya termasuk orang yang dari dulu Bu, termasuk yang selalu meluruskan itu. Bahkan saya pada tradisi-tradisi keagamaan yang berbalut adat gitu ya Bu ya, itu kadang-kadang saya suka keras. Maka saya banyak diseneni. Banyak diseneni sama para ustadz. Contoh ya Bu ya, 7 hari. Dari hari pertama hari ke-7. Jangan dianggap saya nggak suka tahlil nih. Saya paling hobi sama tahlil. Paling hobi. Cuman saya mau cari titik temu Bu. Kalau saya, ini cerita beneran ini. Kalau saya diundang untuk tahlilan bagi orang-orang yang wafat, itu saya nggak pernah mau ngambil sesuatu dari mereka. Baik makanannya, ataupun kalau saya dikasih sesuatu dari orang tersebut, saya pasti balikin. Itu saya diomelin Pak Haji. Saya pernah diomongin saya. Ustaz jangan dong ngerusak pasaran kalau begitu. Sampai diomongin begitu saya. Saya berpikir begini Bu, mohon maaf ya. Ini orang lagi kesusahan. Lagi kesusahan ya? Lagi kesusahan. Nyediain makanan, nyediain minuman dan sebagainya. Udah gitu ada ustadz 5 diamplopin semua. Itu kan makin berat itu. Ya kalau orang punya sih nggak ada masalah. Kalau yang nggak punya, makanya ada di kampung. Mohon maaf, kalau di kampung masih terjadi nggak itu? Sampai jual sawah. Yang nyolatin beberapa itu sampai dikasihin amplop. Masih ada itu ya? Masih ada. Kalau hari ke-7 nanti dikasih sarung. Ustadznya semuanya dipakein dari mulai baju, sarung, kopiah. Tanya tuh Ustadz Tajudin Musad. Ada itu di Sukabumi. Sukabumi. Bu, orang di Sukabumi itu kalau mati udah nyiapin sapi 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sangat luar biasa. Itu yang saya kritisi. Coba pikirin. Ada orang kewafatan susah, tambah susah karena ada hal-hal yang demikian. Bukan berarti tahlilannya nggak bagus. Bagus luar biasa. Tapi kalau misalkan saya jadi RT misalkan gitu, kok saya mau berpikir begini, bagaimana kalau ada tetangga kita yang wafat yang bikin kue itu RT, orang yang sehat, tetangga mintain kue-kue, ayo sediain buat orang-orang yang tahlilan. Jadi bukan orang yang wafat. Dulu ada Bu di RT 6, RT saya, namanya Pak Haji Mujiono almarhum, itu udah klop sama saya. Kalau ada orang wafat, itu semua yang namanya kain kafan, urusan kuburan itu udah diberesin sama mereka, sama RT. Bahkan kalau ada tahlilan tapi cuman yang hari-hari besarnya 1, 3 sama 7, itu warga ngirimin kue sama nasi. Besek lah bahasanya gitu ya. Ngirimin besek dari RT. Dari mana itu duitnya? Itu orang-orang RT-nya saya itu hebat, visioner. Setiap rumah itu ditaruhin apa tuh? Kalau kata kita mah yang kata aqua tuh diituin, taruh di atas depan gitu, jimpitan namanya. Setiap 1 minggu 2.000. 1 minggu 2.000. Berarti kalau sebulan kali 4. Begitu ya. Kali beberapa warga. Itu duitnya dipakai itu untuk itu. Kata saya udah hebat. Giliran ganti RT ngadat lagi. Hilang lagi hal-hal yang gitu. Padahal itu yang bagus. Hal yang bagus. Coba bayangkan itu Bu. Kalau hal-hal yang kayak gitu kejadian kan gitu. Udah begitu kena fidyah lagi. Kena fidyah. Ternyata orang tua kita banyak ninggalin sholat 5 karung. Bayangkan.
Itu ada di Ceger ada yang 5 karung lu Pak. Di situ. Wah Allah, saya bilang sampai 5 karung. Atau sampai pinjem. Nah kalau udah kayak begini siapa yang tanggung jawab? Kan begitu ya. Ya Allah, saya bilang hati-hati, jangan sampai ini terjadi sama kita. Jangan sampai hal-hal lagi ini terjadi sama kita. Jadi kalau diomongin orang kebal-kebal kuping aja. Karena memang tidak ada, kan begitu ya. Tapi kalau untuk mendoakan, tahlil dan sebagainya, bukan berarti saya nggak suka tahlilan, Bu. Saya paling hobi tahlilan. Diundang tahlilan saya senang. Tapi coba bayangkan jangan sampai kita jadi beban, jadi berat buat orang. Kalau di Jakarta udah enggak ya? Iya. Kalau di Jakarta udah hampir enggak ya? Masih enggak? Enggak lah, udah Jakarta udah enggak. Hampir enggak. Masih. Kalau di kampung di Sukabumi masih, Bu. Orang nyolatin saja harus di amplopin. Misalkan ada 40 orang, 40 amplop. Apa? Kamadun ya? Kamadun kayak apa? Amplopin. Kalau di Sukabumi atakoh namanya. Atakoh ya. Tapi habis tahlil ya kalau atakoh ya. Habis tahlil, beras kan gitu. Aduh. Jadi kalau ada orang wafat itu di Sukabumi Pak, di tempat kami lagi bikin pondok, lagi merintis pondok itu minimal 4 sapi. 4 sapi itu udah nabung buat mati. Ibu, mohon maaf ya. Tabungan kematiannya apa? Sapi. Enggak, Pak. Tabungan kematiannya apa sapi? Itu paling juga nyetor di Yayasan Kamboja kalau kita setoran di Yayasan Kamboja ya kan gitu. Enggak. Di Jakarta udah hampir hilang kayak gitu. Untuk nyolatin nggak ada yang udah hampir nggak ada ya. Tapi kalau yang tadi tuh yang fidyah, sholat masih ada. Itu perlu diluruskan dikit-dikit. Ustadz Tajudin, lurusin kalau ada orang mau bayar fidyah tanya. Bayar fidyah apa, Bu? Fidyah saya tinggal sholat, Pak Ustadz. Jangan. Atau saya mens nggak puasa kemarin, bayar fidyah. Lagunya apa ini kan begitu orang-orang kayak gitu. Emang males puasa kalau begitu ya. Jadi saya kira begitu ya, Bu ya. Jangan dengerin omongan orang. Baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.